Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi dari akhlak tercela pergaulan remaja, atau dapat pula disebut dengan akhlak mazmumah. Namun sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni Nurul Dwi Mutia, Muhammad Akmal, Syahrul Awal, dan Andi Ahmad Pudail Ibrahim. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan yakni mengenai definisi akhlak tercela pergaulan remaja, bentuk-bentuk akhlak tercela pergaulan remaja, dampak akhlak tercela pergaulan remaja, dan cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yakni definisi akhlak tercela pergaulan remaja. Perlu kita ketahui mengenai definisi akhlak tercela pergaulan remaja atau akhlak mazmumah. Jadi, akhlak tercela merupakan akhlak yang tidak terpuji atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akhlak tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan pengertian pergaulan remaja adalah pergaulan antar anak remaja yang merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju jenjang berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak tercela pergaulan remaja atau juvenile delinquency merupakan gejala sakit patologis yang secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan suatu perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, kita melangkah pada poin kedua, yakni bentuk-bentuk dari akhlak tercela pergaulan remaja. Apa saja yang termasuk akhlak tercela pergaulan remaja? Yakni diantaranya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat pula diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Nah, berikut beberapa contoh perilaku dari pergaulan bebas, yakni yang pertama adalah merokok. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi orang yang telah mengalami kecenderungan terhadap rokok, di mana dalam kebiasaan merokok tersebut justru akan memberikan banyak dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti menghina fisik seseorang, memandang remeh, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Because perundung bisa dituntut di akhirat loh. Karena kezaliman sering kita lupakan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, maka berlanjut pula sampai di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Jadi, say no to bullying. Contoh yang ketiga adalah tawuran. Apa itu tawuran antar pelajar?
Jadi, tawuran pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korbannya, di mana pelaku yang menjadi korban dapat mengalami cedera atau bahkan kehilangan nyawa. Dan adapun hadis yang menjelaskan bahwa perilaku perkelahian sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni abghadur rijal ilallah aladul khasim, yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang paling suka bertengkar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, poin ketiga adalah dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, apa saja dampak akhlak tercela pergaulan remaja? Jadi, dampak akhlak tercela dalam pergaulan remaja adalah menjerumuskan remaja pada pergaulan bebas yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu norma sosial, norma agama, bahkan norma hukum. Dan adapun efek yang ditimbulkan dari akhlak tercela pergaulan remaja, yakni yang pertama adalah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, kedua hilangnya budaya malu, tiga hidupnya sulit untuk tenang, empat lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelima merasa dikucilkan dalam lingkungannya sendiri, dan yang keenam adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampailah kita pada penghujung materi, yakni cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, adapun beberapa cara untuk menghindari akhlak tercela pergaulan remaja, yakni yang pertama adalah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan senantiasa melaksanakan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama kita. Misalkan selalu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan selalu membaca kitab suci Al-Quran agar hidup kita menjadi tenang. Yang kedua, mempererat hubungan dengan keluarga, yakni dengan cara menjalin silaturahmi dengan keluarga, baik itu keluarga jauh maupun keluarga dekat, agar hubungan antar keluarga dapat terjalin dengan sangat baik, utamanya dengan kedua orang tua. Ketiga, memperluas pengetahuan, yakni selalu menambah wawasan, utamanya tentang agama, karena dengan banyaknya pengetahuan yang kita dapat, maka kita tidak akan mudah terkena akhlak tercela, sebab kita telah mengetahui antara perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, serta meyakini bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Keempat, selektif dalam memilih teman. Maksudnya adalah memilih teman yang sefrekuensi dengan kita, atau memilih teman yang memiliki pola pikir yang sama, sehingga kita dapat saling menguatkan. Sebab jika kita tidak selektif dalam memilih teman, maka justru akan berdampak buruk bagi kita sendiri. Layaknya sebuah cerminan, jika teman kita memiliki akhlak tercela, maka kita pun akan seperti itu. Namun sebaliknya, jika kita bergaul dengan teman yang memiliki akhlak terpuji, maka kita pun dapat memiliki akhlak terpuji. Dan yang kelima, yakni menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, seperti halnya yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana dalam gambar tersebut terdapat sekumpulan remaja yang menyalurkan waktu luangnya untuk melakukan hal-hal positif, misalnya saja bermain futsal, sehingga dalam hal itu waktu mereka tidak terbuang sia-sia, namun justru memberikan manfaat bagi mereka. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan dengan materi akhlak tercela pergaulan remaja. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.